Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan diambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 26 sampai dengan yang ke-31. Kita nyambung ya dengan yang kemarin. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, "Aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut kota Air. Oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi nama juga nama kota itu." Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Saudara, mungkin kita pernah mengerjakan sebuah proyek besar dan sukses. Kita bekerja mati-matian supaya proyek ini menjadi sukses dan ketika kita akan mendapatkan pujian, bukan kita yang mendapatkannya, yaitu atasan kita yang tidak mengerjakan apa-apa. Kita rasanya bagaimana ya kalau kita tahu ketika proyek itu sukses, kita yang bekerja, tetapi yang mendapatkan pujian itu adalah atasan kita. Atau kita mungkin bekerja dengan tim yang malas-malasan, namun yang mendapatkan pujian atau kredit itu adalah satu tim. Sudah capek-capek kerja, yang mendapatkan adalah yang mendapatkan nilai adalah satu tim. Padahal kita merasa yang paling banyak bekerja dan yang paling capek. Saudara, kalau kita mengalami hal ini, ya tentunya sangat tidak menyenangkan. Tetapi inilah yang kira-kira terjadi dalam kehidupan Yoab. Bedanya adalah Yoab tidak demikian. Ia tidak merasa kesal, jengkel, marah karena dia yang capek-capek merebut kota, Daudlah yang mendapatkan nama. Yoab tahu siapa dirinya dan posisinya. Sehingga ia sengaja menyisakan pertempuran terakhir bagi rajanya, yaitu Daud. Supaya nama Yoab tidak dicatat sebagai penakluk kota Bani Amon. Saudara, di sini bagi saya sungguh luar biasa. Karena Yoab bisa saja sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya oleh Daud, bahwa dia harus menumpas Bani Amon, maka seharusnya dialah yang akan benar-benar menuntaskan pekerjaannya. Dengan alasan ini, dia bisa mendapatkan pujian, bahkan nama kota itu pun bisa menjadi namanya dia, kira-kira demikian. Tetapi karena dia tahu siapa dirinya, siapa dan posisinya di hadapan Daud, maka Yoab tidak melakukan hal ini. Ya, saudara sekalian, bukankah nama segala-galanya bagi kita? Kita seringkali mempertaruhkan segala-galanya supaya nama kita tercatat dengan sangat baik. Bahkan kita tidak segan-segan untuk melakukan segala sesuatu supaya nama kita tercatat dalam suatu momentum atau monumen dan lain sebagainya. Nah, Yoab itu tetap dicatat dalam sejarah bahwa ia adalah orang yang rendah hati. Dia mempersilahkan rajanya untuk tercatat merebut kota Bani Amon. Sementara dia sendiri tidak tercatat. Namun penulis 2 Samuel tetap mencatat Yoab sebagai orang yang sangat rendah hati. Saudara, bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah kita sekarang ini melakukan segala sesuatu supaya nama kita terlihat baik, terlihat oke, dan terlihat yang paling berjasa? Bahkan kita inginnya nama kita yang mendapatkan pujian, kredit poin, dan lain sebagainya. Tetapi pernahkah kita merenungkan bahwa terkadang saya tidak perlu nama, terkadang saya tidak perlu nama saya tercatat bagaimana dan bagaimana, tetapi yang perlu adalah Tuhan tahu bahwa kita yang melakukannya dan kita tetap rendah hati. Oleh karena itu, saudara sekalian, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita tetap melakukan segala sesuatu? Apakah untuk nama kita baik? Atau kita tetap dipandang Tuhan sebagai orang yang rendah hati? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.